Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Yang pertama datang dari pertambangan batubara dan turunannya ada Adaro Mineral, direkomendasikan buy pemirsa, support yang bisa diperhatikan di 1370, resisten hingga 1570 di sepanjang perdagangan hari ini. Adaro Mineral justru mengalami kenaikan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. INKP lebih direkomendasikan buy on breakout di 7.600 hingga 8.900 support dan resistennya. MBMA rekomendasinya juga sama di 605 hingga 800 dan terakhir dari pakan ternak ada Cepin juga direkomendasikan buy on breakout di 1490 hingga 5.050. Adaro Mineral, INKP, MBMA, dan Cepin, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Pak Hari, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama ada Adaro Mineral. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, Adaro Mineral hari ini naik cukup signifikan ini. Pertimbangan direkomendasikan buy untuk Adaro Mineral, apakah penguatan signifikan hari ini juga menjadi salah satu faktornya, Pak Hari? Itu adalah salah satu faktor, tapi faktor yang lebih mendasari lagi sebetulnya adalah karena Adaro Mineral ini mengalami pullback ini sejak 18 Desember 2023. Dan pullback itu kemudian berakhir dengan adanya kenaikan di sejak 23 Januari yang kemudian terjadi very minor pullback ya, pullback yang sangat minor lagi selama 3 hari kemarin dan ini selesai hari ini ya. Jadi hari ini itu sudah hampir menembus level 1.500 kembali. Nah, dengan demikian ini adalah potensi bagi Adaro Mineral untuk melanjutkan rally-nya kembali. Baik, 1570 dari target resisten tadi Pak Hari ini sampai kapan Pak? Mungkin sampai minggu depan Pak. Oke. Penutupan hari ini masih di 1.490 menguat di 5,67% dan dari sisi level resisten hingga ke 1570 direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada INKP Pak Hari tapi lebih ke arah buy on breakout Pak. Buy on breakout di level berapa direkomendasikan? Penutupan sesi kedua hari ini koreksi cukup dalam di 7.900 rupiah per sahamnya. Apakah posisi ini mempengaruhi dari rekomendasi Pak atau tetap direkomendasikan buy on breakout untuk INKP? Gini, INKP mengalami koreksi, jadi ini kondisinya kebalik dengan Adaro Mineral. Ini mengalami koreksi mulai dari bulan September ya, Oktober awal, akhir September 2023 lalu, sampai kemudian kemarin ini. Kemarin ini ada tanda-tanda bahwa dia mulai reverse. Dan ujiannya adalah apakah tanda-tanda mulai reverse ini bisa berlanjut. Nah, itu adalah akan terkonfirmasi apabila INKP berhasil melampaui level 8.200 kembali. Karena itu makanya bukan buy, tapi buy on breakout di 8.200. Jika itu terjadi, maka ada peluang bahwa INKP ini melanjutkan rally-nya kembali. Ini benar berarti dia reverse. Baik, tapi dengan memanfaatkan momentum dari 79 ke 82, bisa dimanfaatkan juga tidak Pak Hari? Spekulatif Pak D. Oke, baik. Ya, karena apa? Karena ini kondisinya beda dengan Adaro ya. Ini baru saja mulai breakout ke atas ini. Baik, artinya profil risikonya lumayan besar ya Pak, 79 ke 82, justru posisi aman baru di 8.200. Begitu Pak Hari? Apabila sudah breakout 8.200, betul Pak Adi. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, MBMA Pak. Anda juga rekomendasikan buy on breakout ini. Analisisnya untuk MBMA. Nah, MBMA ini adalah mirip seperti Adaro Mineral, jadi sudah terjadi
koreksi mulai dari September 2023 sampai awal tahun ini. Akan tetapi mulai dari 10 Januari sampai sekarang, MBMA nampak mulai rebound. Jadi ini sudah lebih confirm dibandingkan INKP bahwa dia sudah mulai jalan bullish. Akan tetapi hari ini terjadi penurunan. Nah, karena itu makanya saya pilih buy on breakout. Kenapa? Karena apabila penurunan ini ternyata besok dia balik naik lagi, maka berarti oke, benar nih confirm bahwa bullishnya lanjut gitu. Baik. Buy on breakout di level berapa, Pak? Buy on breakout itu adalah 730, Pak De. Oke, 730 pemirsa penutupan hari ini untuk MBMA di 670 melemah di 4,29%. Kita beralih ke sampel yang terakhir dari pakan ternak, Pak, untuk Cepin, rekomendasinya juga sama? Nah, Cepin ini kondisinya beda ya. Ini Cepin mirip seperti INKP tadi. Jadi baru mulai naik. Kalau yang tadi kan MBMA sama Adaro Mineral itu memang dia sudah rebound gitu ya. Dia sudah mulai jalan bullish wave kembali. Kalau ini belum. Ini baru mulai. Nah, karena itu ujiannya itu adalah apakah dia berhasil melampaui level 4.800 ya, 4780. Apabila berhasil melampaui 4780, maka ada peluang bahwa Cepin ini reverse. Jadi downtrendnya atau bearish trendnya itu reverse. Kayak begitu. Baik, intraday hari ini sudah menyentuh tadi Pak 4780, tapi posisi ini tampaknya tidak mampu dipertahankan. Oke. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro Mineral, INKP, MBMA, dan Cepin, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk Pak Hari. Kita ke BNGA Pak, kebetulan ada 2 penanya menanyakan saham ini. Saya akan coba cek Bank CIMB Niaga Tbk. Penutupan hari ini 1770 menguat di 1,43%. Ada Bapak Sultan dari Palembang, mohon analisis saham BNGA. Dan selanjutnya BNGA juga ditanyakan Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, sudah ambil posisi di 1750. Sudah profit tapi cukup tipis Pak. Analisis Anda untuk BNGA? Saran saya adalah, rekomendasi saya adalah hold. Ya. Kenapa lagi-lagi sektor perbankan itu adalah permatanya IHSG ya di tahun 2024 ini. Nah, resisten itu BNGA resisten ada di 1785. Support ada di 1700. Jadi saya rasa ini boleh di hold aja, dan apabila berhasil nembus 1785 maka rally-nya bisa lanjut ini. Baik, posisi penutupan hari ini di 1770. Intraday-nya sudah di 1785. Selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan retail kali ini Pak Hari, menanyakan ACES Pak, ambil posisi di 800, penutupan hari ini di 810, profitnya belum maksimal sepertinya. Iya, ACES kalau memang sudah ambil posisi boleh di hold dulu. Support ada di 780 ya. Support terdekatnya apabila ini lanjut turun maka 780 itu adalah yang perlu diwaspadai. Itu level stop loss-nya ada di situ. Oke, untuk saat ini di hold saja Pak, ambil posisi di 800. Iya. Ya. Baik, betul. Bapak Anggiat di Bekasi, ACES beli di 800, di hold saja. Tadi level support yang harus diwaspadai ada di sekitar 700-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, kita lanjutkan kembali. Bapak Doni dari Lampung menanyakan BBNI Pak. BBNI dari perbankan Big Cap belum sempat kita ulas tadi. Level entry yang direkomendasikan hanya untuk jangka pendek saja. Oke. BBNI ini lagi-lagi juga perbankan Big Cap, dan ini saya hold. Anda bisa entry kembali apabila dia turun mendekati support, sekarang ada di 5.600 ya, dan ini adalah karena dulunya ini adalah resisten dan sudah di breakout, maka dia sekarang jadi support di 5.600. Nah, apabila masih turun lagi maka lebih menarik lagi di level 5.500 ya, sekitar itu adalah
entry level yang menarik buat BBNI. Baik, diskon besar ya Pak? Ya. Iya. Oke. Ini powerful nih. Baik. Ini juga salah satu saham favorit saya nih. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Victor dari Malang menanyakan Antam Pak, hold atau cut loss saja, ambil posisi di 1460. Nyangkut sepertinya Pak. Aduh, ini sakit nih. Ya, jadi saya sudah langsung saya exit Pak Dev. Oke. Ya. Arah penurunan masih terbuka lebar Pak Hari. Ya, ini downtrend Pak. Baik. Jadi kalaupun ada rebound, ya itu bukan berarti dia akan balik bullish. Kenapa? Karena setiap kali dia berusaha mencoba untuk bullish, ternyata balik turun lagi. Ya, dengan kata lain berarti dia lower low. Secara teknikal ini adalah sangat-sangat bearish Pak Dev. Oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saya akan coba cek ini menanyakan ESA. Tampaknya tidak menyebutkan juga nama dan lokasi. Ambil posisi di ESA di 586 Pak. Katanya sudah minus 7%. Boleh jual tidak untuk ESA? Hari ini menguat cukup signifikan, 7,92%. Jika penguatan ini berlanjut selama 1-2 hari ke depan, maka resisten ESA itu ada di 595. Sehingga kalau Anda ingin hold dan bersiap-siap untuk take profit, maka level pertama itu ada di 565, kemudian resisten berikutnya itu ada di 595. Itu adalah level yang Anda bisa gunakan untuk profit taking. Oke, baik. Bapak Wijang dari Riau menanyakan Cepin dan EDGE Pak. Tapi Cepin sudah kita ulas tadi masuk ke dalam sampilan Anda juga. Untuk EDGE dari teknologi Pak, Indo Internet Tbk. Indo Internet Tbk, ya sebentar, saya buka. Ini juga sama ya, jadi ini ada resisten di 4730. Apakah 4730 ini berhasil di breakout atau tidak? Apabila ini berhasil di breakout, maka ada peluang dia lanjut bullish kembali. Secara teknikal itu. Oke. Dari sisi profil risiko seperti apa Pak? Dalam 1 bulan terakhir koreksinya juga sudah cukup dalam. 3 bulan terakhir dan juga 6 bulan terakhir. Ini adalah saham dengan kapitalisasi pasar yang sangat kecil dan transaksinya rata-rata itu hanya 585,8 miliar daily average transaction. Karena itu saya tidak sarankan untuk transaksi atau trading, apalagi investasi di saham ini. Ya karena likuiditasnya kecil. Anda bisa entry, nanti pada waktu exitnya itu bisa kesulitan tuh. Ya apalagi kalau entry-nya pakai modal yang lumayan gede lagi. Wah tambah ruwet lagi itu ceritanya. Ya, nah jadi karena ini adalah low cap dan low liquidity, maka ini high risk. Ya itu karena itu tadi bisa terjadi kayak begitu tuh. Ya. Baik, jawaban untuk Pak Wijang yang ada di Riau untuk EDGE belum direkomendasikan masuk dan juga dari beberapa profil risiko yang sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih juga sudah bergabung Pak. Terima kasih sudah invite Pak Dev. Terima kasih juga Pak Hari, dan sukses sehat selalu. Ya, Pak Hari Suwanda, CEO Akela Trading System. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan berpartisipasi kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan Hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.